Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Mushiden Seishun Season 2, yang mana alur cerita dan pertarungannya semakin menarik saja untuk kita simak. Di season ini, film Mushiden Seishun menceritakan beberapa sekte peri menyerang sekte Toyi, di mana si Jiang menimba ilmu. Mereka menyerang sekte Toyi karena menyangka si Jiang telah meracuni seorang wanita tua hingga dia tewas mengenaskan. Namun sebelum nonton filmnya, ada baiknya teman-teman melihat spoiler film ini terlebih dahulu, agar bisa menjadi bahan referensi untuk menonton film Mushiden Seishun ini. Bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu teman-teman tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Suatu hari beberapa sekte yang berada di dunia peri telah siap untuk menyerang sekte Toyi dengan pasukannya yang lengkap. Mereka menuduh si Jiang telah meracuni seorang wanita tua dengan resep udangnya hingga tewas dan ingin mengambil alih lembah pengobatan abadi. Kendati si Jiang dan kawan-kawannya menolak tuduhan itu dan memberikan penjelasannya, namun para tetua sekte menolak pembelaan si Jiang. Bahkan mereka menghadirkan Bao Shinji yang tidak lain adalah teman si Jiang sebagai saksi. Ketua sekte Qinfei, Shaoyan pun bersiap untuk menyerang sekte Toyi dan dia mengeluarkan pedang Guangling yaitu Jiu Xing Longying. Ketika Shaoyan melesatkan pedang Jiu Xing Longying untuk menyerang mereka, tanpa diduga pedang itu bisa diambil oleh si Jiang dengan tangan kosong. Semuanya sempat tidak percaya dengan apa yang telah terjadi, namun hal tersebut tetap tidak bisa untuk menghindari pertarungan. Ketika Shaoyan menyerang si Jiang dan tetua sekte Toyi yaitu Hichoyun, Hichoyun berubah dirinya menjadi seorang praktisi pencerah kelas atas dan menyuruh si Jiang dan lainnya pergi dengan membawa lembah pengobatan yang telah disegel oleh jimat. Sedangkan dia akan menghadapi para penyerang itu sendirian. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Sementara Hichoyun bertarung, si Jiang dan teman-temannya lari dari tempat itu agar segel lembah pengobatan abadi tidak jatuh ke tangan mereka. Namun, dalam pelariannya tersebut si Jiang harus menghadapi tetua penegak hukum yang membawa kunci penahan kehidupan. Jika benda itu terkena kepada seseorang, beratnya akan mencapai 1000 kati dan tidak mungkin bisa untuk keluar. Si Jiang terus berlari agar tidak terkena benda itu, sedangkan teman yang lainnya banyak yang terkunci oleh penahan kehidupan. Ketika Suyer terkena benda itu dan memberikan segel lembah pengobatan ke si Jiang, tiba-tiba seseorang bisa merebut segel itu. Mereka pun langsung menyerang si Jiang dan teman-temannya dengan pedang terbangnya. Di dalam keadaan genting, beruntung datang Nole Zhou Jiyu membantu mereka. Dengan tidak berlama-lama, Zhou menyuruh si Jiang dan teman-temannya untuk pergi dari tempat itu. Karena para tetua sekte sulit untuk mengalahkan Hichoyun, tidak lama kemudian muncul tetua sekte Xuan Hui yaitu Guya. Dia datang ke tempat itu bukan karena lembah pengobatan abadi, namun dia ingin tahu tapak awan milik Hichoyun dan tapak prasasti miliknya manakah yang lebih baik. Hichoyun pun menerima tantangannya. Dalam pertarungan itu, jika Hichoyun dapat menahan tapak prasasti langit milik Guya, maka dia akan mengaku kalah. Bukan hanya itu, Guya akan mengembalikan jiwa kehidupan yang Hichoyun telah pergunakan. Meski tapak prasasti langit milik Guya sangat hebat, namun Hichoyun dapat mengatasinya dengan baik. Sementara itu si Jiang yang tengah berada di suatu hutan serta berhasil meloloskan diri mendapatkan Wang Tie dan tengah terluka parah akibat tebasan pedang. Tetapi beruntung muncul Ling Yun dapat menyembuhkan luka Wang Tiedan.
Kemudian Legao menerangkan apa yang terjadi kepada diri mereka. 叫包心知道，大家都拿他当挚友，不想他却勾结杀无厌，陷害太原门，谋财害命。现在太原门全门被抓，只有我们4个仓皇逃出，一败涂地。 Setelah itu si Jiang menerangkan kepada teman-temannya bahwa segel lembah pengobatan abadi yang telah direbut musuh adalah segel palsu dan si Jiang masih memegang segel itu dengan aman. Tidak lama kemudian persidangan kasus si Jiang pun dilangsungkan. Dengan Samuyan sebagai pelapor. Di sana, Bao Xiji mengaku kepada hakim persidangan yang dipimpin oleh Jiang Xi bahwa dirinya telah dipaksa mengubah resep udang sekte Taoyi oleh para penjahat itu, hingga mengakibatkan wanita tua itu tewas. Pengadilan memutuskan apabila murid-murid dari sekte Taoyi benar-benar bersalah, maka sebagai tetua sekte, Li Choyun akan menerima hukuman sambaran guntur biru sebanyak 7.749 kali. Tidak lama kemudian muncul si Jiang dan teman-temannya ke persidangan itu. Karena dianggap melawan, Jiang Xi pun segera akan menangkap si Jiang. Namun tiba-tiba Bao Xiji menerangkan bahwa yang dimaksudnya penjahat yang rela membunuh demi keuntungan diri sendiri itu adalah Samuyan. Dengan pernyataan Bao Xiji tersebut, sontak semua terkaget. Setelah si Jiang bisa membuktikan bahwa sekte Taoyi tidak bersalah dan dibantu oleh Ling Yun, akhirnya Samuyan terbuka kedoknya sebagai pelaku semua kejahatan itu. Dengan permintaan Ling Yun, maka Samuyan harus dijatuhi hukuman disambar guntur. Kemudian si Jiang memberikan pilihan kepada Samuyan. Dia tidak akan dijatuhi hukuman disambar petir asalkan dia memberikan divisi pengobatannya kepada sekte Taoyi. Dengan mencap kontrak persetujuan, akhirnya Samuyan menyetujui apa yang diusulkan si Jiang. Beberapa hari kemudian, Ling Yun mengadakan acara pemurnian roh bagi para murid sekte yang ada di dunia peri. Kemudian Ling Yun memperlihatkan mutiara dimensi puncak Yuhe. Untuk bisa memasuki mutiara dimensi itu, pertama-tama setiap orang harus mempunyai pelayan roh. Kemudian Ling Yun memberikan boneka jerami kepada setiap peserta untuk membangun roh virtual mereka. Begitulah sekilas alur cerita dari film ini. Bagaimanakah perjalanan kultivasi si Jiang di mutiara dimensi roh? Untuk saran dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Wuxi Densetsu Season 2 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari film ini. Sampai bertemu di season selanjutnya.